Media sosial sudah tidak bisa lepas lagi dari kehidupan sehari-hari dan telah mengubah cara kita berinteraksi, berkomunikasi, dan berbagi informasi. Saat ini anak-anak sudah semakin tertarik untuk bergabung dalam dunia media sosial. Kadang biasa marah, soalnya kalau mental lama marah, marah bilang apa? Bilang jangan terlalu banyak main HP nanti mata sakit. Kalau untuk durasi pakai handphone itu saya biasa 7 sampai 8 jam Setiap hari. Terus orang tua kira-kira dengan durasi itu marah atau tidak? tidak sama sekali. Berdasarkan kajian Cepat Indonesia, anak-anak Indonesia saat ini terpapar teknologi digital sejak usia dini, termasuk media sosial yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka. Di satu sisi, media sosial memberikan ruang untuk anak-anak berinteraksi, berekspresi, dan berbagi informasi untuk mendapatkan pengetahuan. Orang tua umumnya khawatir tentang dampak media sosial terhadap anak-anak. Media sosial dapat berdampak negatif pada kehidupan anak-anak seperti gangguan kesehatan, gangguan mental, dan pergaulan yang tidak sehat. Tetapi anak-anak, terkhusus anak-anak itu usia masih balita, itu sudah mereka diberi pegang HP. Nah, pegang HP ini kadang-kadang juga ada hal yang sangat-sangat negatif, yaitu anak kalau tidak dikasih HP berarti tidak mau makan. Mereka lebih konsentrasi kepada HP. Lalu mungkin ada hal untuk kesehatan, itu ada radiasi mata dan lain sebagainya. Melihat kekhawatiran orang tua dengan kondisi anak-anak yang sudah semakin candu dengan media sosial, maka pemerintah mengeluarkan wacana untuk membuat aturan pembatasan media sosial pada anak. Wacana ini mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto melakukan rapat bersama Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid pada Senin 14 Januari lalu. Pertemuan tersebut membahas strategi pemerintah untuk melindungi anak-anak di ruang-ruang digital. Kita tidak bisa membatasi dalam cara berpikir yang bahwa anak-anak akan masuk ke dalam dunia yang kelam karena media sosial kan ada hal positif juga yang didapat dari sana, soal pergaulan, soal melihat bagaimana dunia berkembang dengan lebih cepat kan. Itu ruang-ruang itu ada di dalam media sosial. Anak-anak kita juga menjaga supaya pembatasan itu di platform medsos tertentu yang bisa merusak tata nilai dan moral. Misalnya mereka tidak boleh mengakses platform yang berkaitan dengan hal-hal yang di luar batas usianya. Media sosial telah membawa perubahan besar dalam cara berkomunikasi, berinteraksi, mendapatkan informasi, dan membangun jaringan sosial di dunia maya. Namun, seperti halnya dengan teknologi, tentu ada dampak positif dan negatif yang perlu diperhatikan oleh orang tua ketika anak-anak bermain sosial media. Dampak positif penggunaan media sosial pada anak. Media sosial memungkinkan anak-anak untuk memperluas lingkaran sosial mereka. Anak-anak dapat belajar keterampilan digital yang diperlukan dalam dunia modern. Beberapa platform media sosial mendukung ekspresi kreatif. Media sosial dapat menjadi platform untuk belajar informasi baru. Sementara ada pula dampak negatif dari penggunaan media sosial pada anak. Anak-anak yang tidak dipantau dengan baik dalam menggunakan media sosial beresiko terhadap masalah keamanan. Penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan ketergantungan. Anak-anak mungkin terpapar konten yang tidak cocok untuk usia mereka. Jika media sosial digunakan dengan berlebihan, anak-anak mungkin terganggu dari belajar dan tugas sekolah yang dapat mempengaruhi prestasi akademik. Umur 2-5 tahun misalnya itu dikatakan secara ini tuh maksimal tuh dia boleh hanya 1 jam. Kalau anak-anak umur 2-5 tahun per hari dengan konten yang berkualitas. Kemudian 6 tahun ke atas itu dia maksimal 2 jam per hari. Dan biasanya anak-anak yang 6 tahun ke atas itu kita sudah bisa ajak berkomunikasi sehingga kita bisa membuat bersama-sama membuat sebuah kesepakatan dengan mereka tentang jamnya, tentang konten yang dia bisa akses dan lain-lain. Nah, di sini peranan orang tua itu sangat penting. Dan orang dewasa ya itu
pun dibatasi sebenarnya pemakaian gadget itu 2 sampai 3 jam per hari. Tapi itu di luar kepentingan pekerjaannya. Kalau menurut saya itu sangat wajar ya sebenarnya anak-anak itu menolak ketika sedih atau kecewa ketika medsos seperti TikTok itu di stop ya, dibatasi penggunaannya. Dibatasi penggunaan medsos saja dia akan merasa tidak nyaman. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau kita batasi mereka mungkin merasa bosan, kemudian dengan media sosial itu mereka ingin berkomunikasi, ingin bersosialisasi dengan teman-temannya. Bahkan kalau kita stop total mungkin dia akan merasa terisolasi. Namun kita seperti tadi yang saya bilang, bagaimana kita sebagai orang tua, ini penting banget peranan kita sebagai orang tua, tetap kita sebagai orang tua harus tegas, kemudian harus konsisten dalam membatasi penggunaan media sosial bagi anak-anak kita. Nah, mungkin beberapa cara yang kita harus lakukan sebagai orang tua adalah kita harus selalu berkomunikasi. Kita membuka komunikasi secara terbuka dengan anak-anak. Kita jelaskan pada mereka kenapa pemakaian gadget itu harus dibatasi. Ya, mungkin alasannya kita jelaskan kalau terlalu lama memakai gadget, matanya itu bisa rusak. Ya, mata bisa rusak, kemudian dia bisa mengalami gangguan tidur karena sinar birunya, kemudian dia bisa mengalami kecanduan dan lain-lain. Kalau kita jelaskan dengan bahasa yang baik, dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak-anak kita, tentu dia akan mengerti apa maksud kita membatasi penggunaan media sosial tersebut. Di tahun 2024 ini terdapat 139 juta pengguna media sosial di Indonesia. Waktu penggunaan rata-rata perharinya adalah 3 jam 11 menit yang mencakup hampir separuh waktu penggunaan internet. Diharapkan penerapan aturan pembatasan media sosial pada anak ini bisa dilakukan dengan baik. Penggunaan media sosial oleh anak-anak memerlukan pengawasan, panduan, dan pembatasan dari orang tua. Dari Kupang, Tim Liputan Timor TV.